Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Sehat dong? Jumpa lagi bersama kami Dengan saya Neha Sabella Putri. dan Aldina Rahmawati. Kami adalah mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, program studi Pemikiran Politik Islam. Video pembelajaran ini kami buat untuk memenuhi tugas presentasi dari mata kuliah Filsafat Politik Islam yang ditugaskan oleh Bapak Gesit Yuda MIP. Lanjut yuk ke materi kita, Al-Kindi dan awal filsafat politik Islam. Al-Kindi, siapa sih itu Al-Kindi? Mari kita bahas biografinya. Jadi, Bapak Al-Kindi bernama Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi. Beliau lahir di Basra dan wafat sekitar tahun 866 Masehi. Beliau ini adalah seorang filsuf Arab yang sangat terkenal. Bapak Al-Kindi menempuh pendidikan di Islamic School yang ada di Baghdad. Banyak banget loh filsuf-filsuf yang kenal sama beliau karena kunjungannya ke Yunani, Persia, juga kebijaksanaannya yang ada di India. Al-Kindi sangat berpengetahuan luas di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, aritmatika, logika, juga geometri. Selain itu, beliau juga terampil sebagai penerjemah juga editor buku-buku. Wah, keren banget ya! Filsafat politik Al-Kindi lebih menitik beratkan kepada etika dan moral. Menurut beliau, etika dan moral bisa menjadi pemelihara dan pengobat rohani jiwa-jiwa manusia yang sakit. Anjurannya untuk menemukan kembali esensi manusia sebagai makhluk susila bisa membantu manusia untuk menemukan kembali kebahagiaan yang hakiki dengan yang telah hilang. Bagi beliau, kesedihan adalah penyakit jiwa yang menghalangi manusia untuk mencapai kebahagiaan. Hayo, siapa nih yang suka sedih-sedih? Gak boleh ya. Seperti yang kita tahu, Bapak Al-Kindi adalah filsuf Arab pertama yang menggagas tentang politik Islam. Konsep politik Al-Kindi sangat bisa dipraktikkan meskipun terkesan utopis. Masalah yang ada di Indonesia seperti kemiskinan dan tindak kriminal yang merajalela adalah cerminan negara yang tidak bahagia. Rakyat sama sekali belum bahagia ataupun juga sejahtera. Jadi, Bapak Al-Kindi ini tidak fokus kepada pembentukan suatu negara atau kota yang ideal dan makmur, namun Al-Kindi lebih banyak menelurkan pemikirannya pada masalah jiwa, etika, moral, juga kebahagiaan. Karena menurut Al-Kindi, kebahagiaan itu adalah tujuan akhir dari hidup manusia yang ada di dunia. Dan menurut Bapak Al-Kindi, tujuan akhir manusia itu bukan untuk memperkaya dirinya, tapi untuk mencari kebijaksanaan, kedamaian, dan ketenangan. Kalau hanya mencari kekayaan, maka kehidupan akan membawa manusia pada kesengsaraan dan kesusahan. Iya dong, buat apa kalau kita kaya, punya banyak harta, tapi hidup kita tertekan dan tidak bahagia? Al-Kindi mengkaji bacaan Aristoteles. Al-Kindi memulai dengan menekankan pentingnya mempelajari matematika. Kemudian beralih ke diskusi rinci tentang substansi dan predikatnya untuk menunjukkan bahwa semua objek pengetahuan manusia dapat dicakup di bawah dua judul ini, yaitu tentang matematika dan aritmatika. Untuk membuktikan bahwa pengetahuan yang dimiliki para nabi atau rasul Allah lebih tinggi daripada pengetahuan manusia belaka dan jauh lebih mudah untuk dicapai. Penyimpangan itu berakhir dengan Al-Kindi kembali ke matematika dan mengidentifikasi disiplin itu seperti sebelum semua studi lainnya. Ini menandai bagian 3 dari risalah filosofi untuk pertanyaan-pertanyaan praktis. Al-Kindi meminta kita untuk konsisten dalam cara kita berpikir tentang dunia. Kita seharusnya tidak mengharapkan hal-hal menjadi lain dari apa adanya. Jadi, kita sebagai manusia tidak boleh hidup hanya berorientasi pada apa yang ada di dunia. Perspektif Al-Kindi dan Socrates. Keadilan baginya bukanlah semata-mata menghindari harta milik itu, adalah sesuatu yang harus dikejar manusia untuk menjaga jiwanya dari kerusakan. Melakukan pelanggaran, tujuan dari orang yang adil bukanlah perolehan atau pelestarian emas dan perak, tetapi mengejar kebijaksanaan. Pada dasarnya, Al-Kindi kurang memperhatikan lingkungan politik dan cara-cara mengubahnya karena dia terlalu banyak memikirkan ketegangan antara klaim para filsuf dan klaim para pembuat hukum yang diilhami Tuhan. Jadi, sebagai seseorang yang bermaksud menyeimbangkan klaim para filsuf Yunani
Al-Kindi mudah mengalami kebijaksanaan dan contoh keunggulan manusia yang dituangkan dalam orang Yunani serta dalam wahyu yang diberikan timbal balik di komunitasnya sendiri. Al-Kindi mengetahui bagaimana keduanya melengkapi satu sama lain dengan menghormati kesejahteraan individu jelas untuk masalah kepala bahkan ketika gagal untuk mengatasinya secara langsung. Nah, jadi itu tadi penjelasan tentang Al-Kindi dan awal filsafat politik Islam. Untuk teman-teman yang masih bingung dan ingin bertanya, kita lanjut sesi pertanyaan di Room Zoom. Oke? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.